Assalamualaikum Pak W. Waalaikumsalam, Bu Tri. Bagaimana kabar hari ini Pak W? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu Tri? Sehat juga Pak. Oh ya, rencana hari ini Pak W mau melaksanakan coaching ya? Ya, betul sekali Bu. Lalu dengan siapa Pak? Rencananya saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Febri Bu. Oh ya, hari ini ya Pak? Ya, betul Bu, hari ini. Baik, sebelum melaksanakan coaching, mohon izin nanti saya mau menjadi observer, memantau kegiatan coaching yang Pak W lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mau saya ajukan sebagai observer ke Pak W. Pak W siap? Siap Bu. Ya, yang pertama, persiapan apa yang sudah Pak W lakukan sebelum melaksanakan coaching Pak? Baik Putri, yang pertama saya sudah konfirmasi dengan Bu Febri terkait hari ini akan ada coaching bersama saya. Dan beliau juga sudah meluangkan waktunya jika hari ini bisa melakukan coaching Bu. Kemudian saya juga sudah membuat catatan-catatan yang terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu yang akan saya sampaikan ke Bu Febri untuk menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi Bu Febri. Baik, berarti sudah ada janjian dan sudah mempersiapkan pertanyaan gitu ya Pak W? Betul sekali Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi atau coaching yang nantinya akan dikembangkan tuh apa menurut Pak W? Tentunya saya akan menggambarkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama, saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, di mana saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Febri terkait dengan masalahnya nanti, serta solusi yang akan dicapai. Dan yang penting saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu untuk menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi Bu Febri. Ya, jadi ada 3 ya Pak? Betul Bu, ada 3. Baik, jadi kehadiran penuh, pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira dari coaching tadi Bapak fokus pada kompetensi yang mana Pak? Ya Bu, saya akan fokus pada menggali pertanyaan yang berbobot. Karena ini menurut saya adalah aspek yang penting Bu, yang nantinya bisa diajukan sebagai pertanyaan serta dapat menuntun Bu Febri untuk identifikasi masalah yang dihadapi Bu Febri serta menemukan ide atau solusi untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapi beliau. Baik, berarti fokus pada pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya, kira-kira menurut Pak W, indikator ketercapaian dari coaching yang nanti mau dilaksanakan Pak W itu seperti apa? baik Bu. Saya harapkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, nanti Bu Febri bisa menemukan ide untuk solusinya dalam permasalahannya Bu. Baik, seperti yang sudah disampaikan saya awal tadi, nanti saya mohon izin untuk hadir dalam pelaksanaan coaching Pak W bersama dengan Bu Febri ya. Ya, baik Bu. Ya, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Tri sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arep. Excel. Assalamualaikum Bu Tri Pak Wan. Waalaikumsalam Bu Febri. Bu Febri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Wei? Alhamdulillah, saya sehat juga, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya Bu. Nah, pada kesempatan hari ini kelihatannya Bu Febri ada sesuatu nih. Apakah ada hal yang mau dibicarakan? Iya Pak, ini saya ada sesuatu yang mengganjal ke siswa saya Pak. Dia itu kurang bisa konsentrasi di kelasnya Pak. Coba Ibu ceritakan masalah apa dan Bu Febri alami di kelas itu. Iya Pak, jadi siswa saya ini saat pembelajaran berlangsung itu suka mengganggu teman-temannya. Kemudian dia juga sering jalan-jalan di kelas Pak. Oh gitu. Apakah kejadian itu sudah berlangsung lama Bu? Sebenarnya belum sih Pak, baru 2 bulan terakhir ini. Oh, untuk siswanya sendiri,
apakah memang memiliki sifat seperti itu atau ibu sudah melihat sendiri secara langsung atau bagaimana? Iya Pak, jadi sebenarnya saya itu melihat anak tersebut ketika masuk pertama di kelas 2 Pak. Jadi anak itu sudah terbiasa jalan-jalan di kelas, kemudian dia itu juga kadang jahil pada teman-temannya Pak. Tetapi baru kurang lebih 2 bulan terakhir ini anak-anak laporan ke saya Pak bahwa si anak tersebut itu sering mengganggu teman-temannya di saat pembelajaran, bahkan pas istirahat itu Pak terkadang si anak tersebut menyobek buku temannya juga Pak, seperti itu. Jadi saya rasa anak tersebut memang mengganggu konsentrasi anak-anak dalam pembelajaran Pak. Oh gitu ya Bu. Berarti ada nggak melihat sisi positif dari anak tersebut Bu? Sebenarnya ada sih Pak ya, karena si anak tersebut itu ada PD juga Pak. Dia juga suaranya lantang seperti itu Pak. Kira-kira dari situ apa yang bisa ibu lakukan untuk mengalihkan dari sifat-sifat anak tersebut Bu yang tadi ibu ceritakan tadi? Oh ya Pak, mungkin saya akan memberikan sedikit tugas ke si A tadi ya Pak, karena memang anak ini kan PD, dia juga punya suara lantang. Jadi ketika dia itu diminta untuk memimpin teman-temannya di saat mau masuk kelas itu dia punya suara keras seperti itu Pak. Oh bagus itu Bu Septi. Jadi ibu menginginkan si A tadi diberi tugas begitu ya Bu ya? Betul Pak. Mungkin ada yang lain Bu selain memberikan tugas ke murid tersebut atau tanggung jawab di kelas, ada hal yang bisa dikembangkan dari murid tersebut Bu? Iya Pak, saya kok jadi kepikiran ya Pak. Mungkin saya akan menggali dia di sisi positifnya Pak. Jadi dia itu tipe anak yang suka diberikan tugas oleh guru dalam hal tugas kecil-kecil Pak, seperti misalnya membagikan buku-buku, kemudian membagikan hasil pekerjaan anak. Kemudian mungkin saya juga akan mencari bakat dia Pak. Mungkin dia itu suka menggambar Pak, kemudian dia juga suka bercerita ya Pak ya. Iya ya. Nah, bisa itu coba Bu Febri lakukan. Selain memberikan tugas tanggung jawab dari guru, Bu Febri juga bisa menemukan potensi ya Bu dari siswa tersebut. Nah, kira-kira Bu Febri akan melakukan kegiatan apa ini yang perlu, apakah butuh bantuan dari orang lain? Oh iya Pak, saya rasa saya sebagai wali kelas akan melaksanakan sendiri Pak, tetapi saya juga akan komunikasi ya Pak, mungkin dengan guru bidang studi, misalnya dengan guru PJOK, kemudian dengan guru agama ya Pak, agar beliau juga bisa memantau aktivitas anak ketika mengikuti pembelajaran Pak. Selain itu mungkin saya juga akan komunikasi dengan orang tua anak Pak terkait anak tersebut, agar orang tua juga bisa memantau kegiatan anak di saat di rumah, begitu Pak. Bagus itu Bu. Lalu kira-kira kapan nih Bu Febri akan melakukan rencana tadi? Ya mungkin secepatnya Pak, agar ini tidak sering mengganggu anak-anak Pak. Bagus Bu, berarti besok sudah Ibu lakukan ya. Seperti minggu depan saya juga ingin tahu perkembangan si murid tersebut seperti apa, dengan trik-trik yang sudah tadi Ibu sampaikan tadi. Minggu depan kita bertemu lagi ya Bu ya, dan ceritakan bagaimana progres yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak, minggu depan kita ketemu Pak, mudah-mudahan ada progres positif dari anak saya tersebut ya Pak ya. Ya amin, saya percaya Bu kalau dengan ide dari Bu Febri tadi akan membuahkan hasil yang positif dan murid tersebut menjadi anak yang lebih baik. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Febri setelah bertemu dan bercerita dengan saya? Senang sekali Pak, saya bisa bertemu dengan Pak W, bisa mengobrol-ngobrol dengan Pak W, dan akhirnya saya sendiri bisa menemukan solusi untuk mengatasi anak tersebut Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga yang Bu Febri harapkan bisa tercapai dan minggu depan kita bertemu lagi untuk saya bisa tahu nih terkait progres perilaku dari siswa tersebut. Baik Pak, terima kasih ya Pak W, nanti kita bisa bertemu kembali ya Pak W, terima kasih. Sama-sama Bu Febri, kalau kita ketemu lagi ya Bu ya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak W, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum Pak W. Waalaikumsalam Bu Putri. Baik, tadi Pak W sudah melaksanakan coaching dengan Bu Febri ya. Ya betul Bu. Hampir sama seperti sebelumnya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak W. Siap Bu. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Pak W setelah melakukan coaching dengan Bu Febri?
Alhamdulillah, perasaan saya senang, lega gitu ya Bu, sudah melaksanakan coaching dengan Bu Febti. Dan Bu Febti juga sudah menemukan alternatif solusi yang tadi sudah dirumuskan bersama Bu, dan sudah tergali maksimal permasalahan yang dihadapi sama Bu Febti. Dan saya juga sudah menuntun untuk mengeksplor alternatif ide-ide pikiran untuk solusi permasalahan masalah yang dihadapi Bu Febti. Alhamdulillah, tadi lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Baik, di sini saya juga mencatat Pak, ada beberapa hal saat Pak W tadi melakukan coaching, sudah melakukan atau menerapkan alur tirta. Tadi juga sudah saya lihat tujuannya juga sudah jelas, sudah mengidentifikasi, juga sudah melaksanakan rencana aksi dengan Bu Febti, dan sudah melakukan tanggung jawab seperti apa yang sudah disampaikan. Selain itu, saya juga tadi sudah mencatat Pak W sudah menerapkan 3 kompetensi coaching dengan baik, fokus, kesadaran diri, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya lihat tadi juga Bu Febti sudah menemukan solusi untuk pemecahan masalah sendiri ya Pak? Ya, alhamdulillah betul sekali Bu. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira menurut Pak W, potensi apalagi yang bakal dikembangkan ke depannya saat melakukan coaching Pak? Ya Bu, yang harus saya tingkatkan terus adalah kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena pada kompetensi ini menurut saya sangat penting ketika saya melakukan coaching, sehingga saya bisa mengidentifikasi, menggali masalah yang dihadapi si coaching, sehingga saya juga bisa menuntun si coaching untuk menemukan ide-ide baru atau pikiran alternatif untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi Pak W mau fokus untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya, betul sekali Bu. Mungkin cukup sekian Pak, mudah-mudahan nanti kedepannya diharapkan bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah dilakukan. Ya, amin. Terima kasih Bu Tri untuk waktu dan kesempatannya. Ya, saya rasa cukup Pak pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk menjadi pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Pak W lakukan. Ya, terima kasih kembali Bu Tri. Sukses selalu Pak W. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Febti. Bagaimana kabar Bu Tri hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Gimana dengan Bu Febti? Alhamdulillah sehat juga Bu, baik juga. Oh ya Bu, rencananya hari ini Bu Tri akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Bu, benar. Lalu dengan siapa Ibu Tri akan melakukan kegiatan coaching hari ini? Dengan Pak W Bu. Hari ini ya Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, mohon izin agar nanti saya bisa mengikuti kegiatan coaching Ibu sebagai observer untuk memantau jalannya kegiatan coaching Bu. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Tri. Siap Bu. Oke Bu, yang pertama Bu, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan coaching nanti Bu? Yang pertama saya sudah konfirmasi dengan Pak W bahwa hari ini kami akan melakukan coaching bersama, dan beliau juga sudah bersedia untuk meluangkan waktunya jika hari ini untuk melakukan coaching. Ya, kemudian saya ingin membuat catatan-catatan yang terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan dengan Pak W untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak W. Oh iya, jadi sudah janjian dengan Pak W ya Bu ya? Iya, Dan sudah. Ibu juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait nanti ya Bu ya? Ya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu kembangkan Bu? Yang pertama ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama saya ingin hadir penuh. Yang kedua saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga
Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, jadi ada 3 ya Bu ya? Ya, betul, Bu. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada kehadiran penuh, kemudian ada pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah oke Bu, kalau dari 3 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi apa ya Bu ya? Saya ingin fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena ini menurut saya adalah aspek yang sangat penting yang nantinya bisa saya ajukan ke Pak W, dan Pak W bisa menuntun Pak W untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak W dan menemukan ide atau solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak W. Oh iya ya. Jadi fokus pada pertanyaan berbobot ya Bu ya? Ya, betul, Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya, kira-kira menurut Ibu Hutri itu indikator ketercapaian dari coaching ini nanti mau seperti apa Bu? Yang saya harapkan, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan ke Pak W, nanti Pak W bisa menemukan ide untuk solusinya dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak W. Oke Bu, bagus sekali. Untuk itu Bu, yang sudah saya sampaikan tadi, saya mohon izin nanti saya akan ikut dalam pelaksanaan coaching ya Bu ya, untuk hadir mengikuti pengamatan ya Bu ya. Ya, siap, Bu. Ya, terima kasih Bu Putri. Terima kasih kembali atas waktunya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ferti, Putri. Waalaikumsalam, Pak W. Silakan duduk, Pak W. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak W. Gimana Pak W? Alhamdulillah saya baik Bu. Cuma saya sedang sedikit bingung Bu, maka dari itu saya ketemu Bu Putri, saya mau cerita permasalahan saya. Bingung masalah apa yang sedang dihadapi, Pak W? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini sekitar sebulan terakhir ini saya kok merasa anak-anak itu sering rame Bu. Terus ada yang sering di belakang, terus ada juga yang tidur tiduran. Saya merasa apa yang sudah saya siapkan kok sia-sia begitu Bu. Jadi saya bingung dan juga sedikit sedih dan juga galau. Oh, jadi Pak W sedang sedih dan bingung karena perilaku murid-murid yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pak W dalam pembelajaran di kelas ya Pak W? Iya, betul sekali Bu Putri. Kira-kira Pak, apa toh penyebab murid-murid berperilaku demikian saat pembelajaran di kelas? Mungkin metode yang saya gunakan kali ya Bu. Metode mengajar seperti apa yang Pak W terapkan selama ini? Saya lebih banyak menggunakan metode ceramah Bu. Jadi anak-anak lebih pasif ya. Jadi saya terlalu aktif dalam pembelajaran di kelas. Oh, jadi Pak W lebih banyak menggunakan metode ceramah saat ini, Iya. saat pembelajaran di kelas, sehingga murid-murid itu merasa bosan dan akhirnya tidak memperhatikan apa yang Pak W sampaikan gitu ya Pak? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan yang saya tahu ya, anak-anak SMP zaman sekarang itu sangat dekat dengan dunia IT Bu. Mereka itu terbiasa melihat konten video, terus ada gambar-gambar dan ada suara-suara. Jadi yang saya praktekkan itu bisa jadi kurang menarik Bu. Oh, betul sekali Pak W. Terus kira-kira Pak W, menurut Pak W, metode pembelajaran seperti apa yang bisa meningkatkan fokus serta motivasi belajar murid di kelas Pak W? Ya mungkin gini ya Bu, karena anak-anak itu sudah dekat dengan IT, maka pembelajaran yang ada videonya, ada gambarnya, ada suaranya, dan pembelajaran yang istilahnya menggunakan IT sehingga anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran saya. Wah, menurut saya itu ide yang sangat brilian Pak W. Kira-kira apa saja yang bisa mendukung dari ide Pak W tersebut Pak? Kalau di sekolah sih ada ini ya Bu, ada proyektor di setiap kelas, kemudian juga ada sound portable setiap kelas ada, kemudian juga saya ada laptop. Jadi sudah ada sarana dan prasarana yang bisa mendukung pembelajaran yang memanfaatkan IT yang bisa Pak W gunakan di kelas ya Bu? Iya Pak? Ya betul sekali Bu. Kira-kira nih Pak,
Siapa saja yang dapat berkolaborasi dengan Pak W untuk menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan IT tersebut, Pak? Ya, kebetulan di sekolah saya ada ini Bu, ada guru IT dan beliau itu memang ahli di bidangnya dan saya bisa meminta bantuan atau diajari sama guru IT tersebut. Jadi Pak W akan mengajak guru IT untuk bisa berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT. Terus kira-kira kapan nih Pak W mau menerapkannya, Pak? Ya, rencananya sih seminggu ini saya mau belajar dulu ya Bu. Saya belajar secara mandiri di YouTube dan juga saya mau diminta diajarin sama rekan saya tadi guru IT. Kemudian minggu depannya saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT Bu di kelas saya. Bagus Pak, semakin cepat menerapkan ide tersebut semakin baik. Bagaimana perasaan Pak W nih setelah melakukan percakapan kita? Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa plong, lega karena ternyata dengan percakapan dengan Putri ini saya bisa menunjukkan ide yang brilian tadi. Alhamdulillah kalau Pak W sudah merasa lebih baik. Terima kasih Putri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak W. Terima kasih juga. Baik Bu, saya rasa cukup untuk percakapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Feti. Alhamdulillah Bu Tri tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak W ya Bu Tri ya. Ya Bu. Baik, hampir sama seperti sebelumnya Ibu. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Putri. Bu Putri Ya, siap? siap Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Putri setelah melaksanakan coaching dengan Pak W? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang, saya lega. Pak W sudah bisa menemukan dan melaksanakan coaching ini dengan saya dengan baik, serta sudah bisa menemukan alternatif solusi yang sudah dirumuskan bersama dan sudah tergali maksimal permasalahan yang dihadapi oleh Pak W. Dan saya juga sudah menuntun untuk mengeksplor alternatif, ide-ide atau pikiran untuk solusi pemecahan masalah yang dihadapi Pak W itu. Oke, berarti lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik. Di sini saya juga mencatat beberapa hal saat Ibu melakukan coaching tadi Bu. Yang pertama, Ibu sudah menerapkan alur tirta. Tadi sudah saya lihat tujuan sudah jelas, kemudian mengidentifikasi, juga sudah melaksanakan rencana aksi dan Bu Putri juga sudah melakukan tanggung jawab seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, Selain itu, saya juga mencatat Ibu mampu menerapkan 3 kompetensi coaching dengan baik Bu. Yang pertama, fokus kesadaran diri sudah baik, lalu sebagai pendengar yang baik Bu, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot Bu. Nah, kalau saya lihat tadi dari Bu Putri sudah bisa menemukan solusi untuk pemecahan masalahnya sendiri Bu. Ya, betul sekali Bu. Oke. Ya pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Ya. Kira-kira menurut Ibu Putri kompetensi apa lagi yang menurut Ibu bakal Ibu kembangkan ke depannya di saat Ibu melakukan coaching Bu? Yang saya harus tingkatkan terus itu kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena pada kompetensi itu menurut saya sangat penting sekali saya melakukan coaching sehingga saya bisa mengidentifikasi, menggali masalah yang dihadapi oleh si coach tadi Bu atau Pak W. Sehingga saya bisa menuntun si coach untuk menemukan ide-ide baru, pikiran alternatif untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak W. Baik, jadi keahlian untuk menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, Ya. betul sekali Bu. Ya mungkin cukup sekian Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depan bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya Bu, saya rasa cukup atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pengamat observer pada kegiatan coaching Ibu. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih.
Sukses selalu buat Bu Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.